apa, Maria? Kita mau nyanyi Bapak Abraham sambil bersuka cita dan berdiri juga ya. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah muter-muter lalu duduk. Capek Mbak ya? Enggak dong, pastinya kita harus semangat. Oh, semangat. Teman-teman juga harus semangat kan? Iya dong. Iya. Ayo sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi Mbak ya? Aku berjalan ke Kanaan. Nah, ini tuh lagu baru ya. Jadi kita juga harus belajar. Nah, gimana kata-katanya Mbak ya? Cuma ku berjalan ke Kanaan. Terus ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan terus 3 kali ya. Iya. Baru terakhir ada sampai ke Kanaan. Ayo kita sama-sama belajar. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan lagi, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan cerita dari Kakak Pamong. Selamat pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga Kakak Pamong yang akan menyampaikan, kiranya segala yang disampaikannya adalah sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita siapkan Alkitabnya dulu ya adik-adik. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai dengan Kejadian pasal 12 ayat 5. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yisca. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Bacaan firman yang tadi menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu Bapak Abram. Nah, di gambar ini kira-kira rombongan siapa ya yang pergi? Iya, ini adalah rombongan Bapak Abram. Di sini ada ayahnya Bapak Abram yang bernama Terah, istrinya yang bernama Sarai, Lot keponakannya, dan keluarga yang lainnya. Bapak Terah ini mengajak Bapak Abram dan keluarganya pergi dari Ur. Mereka berjalan lama sekali, dan akhirnya tiba di suatu daerah yang bernama Haran. Mereka memutuskan untuk menetap di Haran. Pada saat itu umur Bapak Terah adalah 205 tahun. Akhirnya Bapak Terah mati di Haran. Di sana Bapak Abram dan keluarganya melakukan banyak sekali kegiatan. Ada yang mengembalakan kambing domba, ada yang bercocok tanam. Mereka semua ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Bapak Abram mendengar suara Tuhan. Apa ya yang dikatakan Tuhan? Tuhan memberi perintah. "Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan juga berjanji kepada Bapak Abram, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat."
Karena Bapak Abram ini adalah orang yang sangat taat pada Tuhan, maka Bapak Abram pun pergi bersama-sama dengan Sarai istrinya dan Lot keponakannya. Bapak Abram ini pergi ke tempat baru seperti yang diperintahkan Tuhan, yaitu ke Kanaan. Nah adik-adik, dari cerita Bapak Abram ini, kita bisa mengetahui bahwa Bapak Abram merupakan orang yang sangat taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Bapak Abram untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, Bapak Abram ini langsung menurutinya dan pergi ke Kanaan dengan membawa Sarai dan Lot. Padahal ketika di Haran, Bapak Abram sudah merasa nyaman tinggal di sana. Tapi karena Tuhan memerintahkan untuk pindah, maka Bapak Abram ini tetap menurutinya. Karena ketaatannya, Tuhan menjanjikan berkat kepada Bapak Abram. Adik-adik, Bapak Abram ini menjadi teladan kita dalam hal iman dan ketaatan. Iman kita harus dilatih untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Kita juga harus taat akan perintah Tuhan. Meskipun hal itu mungkin kurang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita memang lebih senang untuk selalu bermain, tapi kita harus mengutamakan untuk selalu rajin belajar dan berdoa, dan menuruti perintah orang tua sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah yang terbaik untuk kita. Sama seperti kepada Bapak Abram, Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada kita jika kita taat pada perintah Tuhan. Kita harus meyakini janji Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan bisa datang dalam bentuk apapun loh adik-adik. Misalnya, ketika kita mendapat nilai bagus, kasih sayang yang orang tua kita berikan, teman-teman yang baik, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, dari cerita Bapak Abram ini kita bisa lihat ya bahwa Bapak Abram ini taat. Contohnya kayak apa ya? Kayak waktu Bapak Abram ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pindah ke tempat yang baru, yaitu dari Haran ke Kanaan. Padahal waktu di Haran, Bapak Abram ini sudah sangat nyaman ya adik-adik. Dia sudah bercocok tanam, dia sudah mengembalakan kambing domba. Tapi Bapak Abram ini tetap taat, tetap menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke Kanaan. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat pada perintah Tuhan. Kita dan keluarga kita juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan loh adik-adik. Caranya gimana? Ya caranya harus taat juga, taat pada apa yang jadi perintah Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kakak Ica mau ajak kalian untuk bikin aktivitas, yaitu pohon berkat. Nah, sebelum kita bikin, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan kertas kosong. Lalu, kalian siapkan gunting. Kemudian, lem kertas. Kemudian, alat tulis. Di sini Kak Ica pakai spidol. Kemudian, alat untuk mewarnai. Ini Kakak Ica pakai pensil warna. Kalau pakai krayon juga boleh, atau kalau kalian punya origami yang warna-warni, kalian juga bisa pakai itu. Nah, kalian bisa pause video ini untuk menyiapkan alat dan bahannya adik-adik. Disiapkan dulu ya. Kalau sudah, gimana cara bikinnya ya? Nah, yuk kita coba bikin yuk, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah adik-adik, waktunya kita untuk membuat pohon berkat. Pertama, kita gambar pohon di kertas kosong. Mulai dari batang, daun, hingga akarnya. Di sini kakak menggunakan spidol untuk menggambar pohonnya.
Selanjutnya, siapkan alat untuk mewarnai pohon ini. Di sini kakak menggunakan pensil warna. Kalau kalian mempunyai krayon, kalian juga bisa memakainya. Kita mulai warnai pohonnya. Kakak mulai dari daunnya ya adik-adik. Di sini kakak menggunakan gradasi warna agar lebih bagus. Kalian juga bisa mencobanya loh. Dimulai dari warna yang paling gelap dulu ya. Lalu kita warnai juga batang pohonnya. Nah, jadi deh pohonnya. Selanjutnya, kita akan membuat buah-buah berkat. Tuliskan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kalian di kertas kosong, atau apabila kalian punya kertas origami berwarna, kalian bisa tulis di situ. Lalu gambarkan buah-buahan yang kalian suka hingga menjadi buah-buah berkat. Lalu kita beri warna buah-buah berkat ini ya. Karena kakak menggunakan kertas kosong, maka kakak beri warna buah ini dengan pensil warna. Kalau kalian sudah menggunakan kertas origami berwarna, tidak perlu diberi warna lagi ya adik-adik. Selanjutnya, kita gunting buah-buah berkat ini. Menguntingnya hati-hati ya adik-adik. Nah, ini adalah buah-buah berkat yang kakak Ica buat di berbagai macam jenis buah. Selanjutnya, kita buat ketaatan. Kalian tulis ketaatan yang kalian sudah lakukan di kertas kosong dan bentuk seperti ini. Lalu, gunting semua ketaatan hingga menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah ketaatan yang kakak buat di sini. Selanjutnya, kalian tempel kertas-kertas ketaatan di bagian akar pohon dan buah-buah berkatnya di bagian daun-daunnya ya. Lalu, maksud dari pohon berkat ini apa ya? Nah, adik-adik, seumpama pohon yang selalu disirami dan dirawat, maka pohon ini akan tetap hidup dan berbuah. Sama seperti hidup kita adik-adik, air ini adalah bentuk ketaatan. Jika kita selalu taat akan perintah Tuhan, kita bisa memperkuat iman dan menghasilkan buah-buah berkat dalam hidup kita. Nah, ini dia pohon berkat yang sudah kita buat. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak Ica mau mengingatkan untuk mengumpulkan persembahan. Kalian bisa menggabungkan persembahan kalian dengan persembahan mama papa kalian. Sekarang, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan,
supaya kami bisa menjadi anak yang selalu taat akan perintah-Mu, sama seperti Bapak Abram. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi. Kami berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kami bisa sama-sama beribadah di gereja, kami bisa belajar di sekolah. Ya Tuhan, berikan kami semua kesehatan dan keluarga kami juga, supaya kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah aja ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.